Udah. Share screen. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sobat radio semuanya. Salam sejahtera. Semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah sore ini ternyata rame yang belajar bareng-bareng. Di sini sebetulnya pembahasannya masih sama ya dengan semalam karena menurut saya semalam itu masih belum banyak yang nonton ataupun pembahasan saya itu belum benar-benar lengkap gitu. Dan di sini mungkin kita akan kupas tuntas kelas forex yang menurut saya sangat penting dalam kita trading atau kita belajar trading. Oke, sebelum kita mulai, saya pengen sapa-sapa dulu untuk teman-teman semuanya. Banyak banget ya. Ada halo Bu Dewi, ada siapa lagi ini? Ada Pak Devi, halo Koko, kapan ke Jakarta? Betah banget Koko di Batam. Ada banyak banget nih pokoknya ya, nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih, kita belajar bareng-bareng di sini. Jika ada kesalahan boleh di cross check. Oke, langsung aja. Di sini saya akan membahas materi yang semalam, yaitu tentang 4 kesalahan dalam trading. 4 kesalahan dalam trading. Seorang master paling bersinar sedih di Max. Amin. Terima kasih Koko. Oke, kembali ke topik. Di sini kita akan bahas tentang 4 kesalahan dalam trading. Nah, kelas forex hari ini adalah 4 kesalahan dalam trading. Yang pertama, ini nge-lag banget ya. Sorry sebentar, agak sedikit nge-lag. Gini aja deh. Oke, 4 kesalahan dalam trading. Yang pertama, kurangnya kesabaran. Oke, di sini kita akan ngebahas lagi teman-teman tentang kurangnya kesabaran. Di sini poin di sini sebenarnya sangatlah penting teman-teman. Jadi gini, banyak banget sobat traders yang masih baru itu dia tuh nggak sabaran dalam ketika trading. Ketika kita sudah tahu nih bahwasannya kita udah bilang kita tunggu dulu momennya, kita tunggu dulu sampai dia menyentuh ke area sana. Tetapi ujung-ujungnya karena dia nggak sabar, akhirnya dia ambil posisi itulah. Dan juga kadang ketika profit atau lagi running profit, dia tuh nggak sabaran. Padahal kita tuh udah pasang set TP-nya, yang dimana saya tuh udah selalu bilang ketika kita pengen belajar psikologi yang benar, itu kita harus dimulai dari tentang running profitnya juga. Kalau misalkan floating loss kita aja berani nahan lama, kita juga harus berani nahan lama floating profit. Nah, ketika kita sudah punya target profitnya, ya udah sabar aja sampai dia kena TP-nya itu sendiri gitu. Kadang kalau misalkan kita lihat ya, mungkin masih banyak banget beberapa trader yang masih baru itu dia nggak sabaran dengan target profitnya sendiri. Padahal kita sudah pasang TP-nya, udah pasang SL-nya, tapi karena kitanya nggak sabaran, akhirnya dia itu langsung cut profit, ataupun kalau misalkan dia lagi open posisi dia nggak sabaran, dia langsung hantam aja, itu juga salah gitu. Nah di sini saya udah ngasih contoh caranya gimana, yaitu buatlah alarm atau penanda suatu harga dan tinggalkan sampai alarm itu tersentuh. Lakukan berulang agar terbiasa. Nah ini saya udah kasih contoh ya teman-teman. Jadi ini sebetulnya pembahasan yang kemarin, yang dimana ketika kita sudah membuat suatu alarm, kalau misalkan teman-teman pakai TradingView, dan ini saran saya sih, teman-teman download TradingView-nya buat apa? Karena TradingView ini bagus banget buat teman-teman menganalisa, karena di sana tools-nya banyak banget gitu, jadi bisa belajar. Kalau ada pertanyaan bisa langsung. Ya. Dan ini harus diulang-ulang teman-teman ya. Kalau misalkan kita nggak diulang-ulang atau kita nggak disiplin dan nggak konsisten, maka kadang kita pun cuma
bahasa Sundanya itu beletang-beletong gitu. Kita hari ini udah pasang set alarmnya, besoknya malah enggak. Dan alarm besoknya lagi pasang, besok lagi enggak. Dan seterusnya kayak gitu itu nggak akan disiplin, teman-teman. Oke, itu. Yang kedua adalah kurang konsistensi. Nah, di sini yang sangat penting juga. Kadang kita tuh nggak konsisten, baik tentang money manajemennya maupun tentang sistem tradingnya. Saya lihat itu kemarin-kemarin itu ada beberapa sobat traders yang salah satu member dari DDMax itu dia nggak konsisten. Kita sudah mengkonsistenkan bahwasannya dengan modal 100 juta atau modal 200 juta itu maksimal pertama transaksinya itu 0,3 ataupun 0,5. Kalau misalkan 200 juta 0,5 atau mungkin dari 100 juta ada 0,3 dan itu harus konsisten. Kenapa? Karena kita sudah punya planning untuk averaging 0,3, 0,3, 0,3. Tetapi ternyata setelah kita lihat lagi nggak ada yang kayak gitu, teman-teman. Jadi entah ya, mungkin karena melihat profit-profit besar di grup, akhirnya semuanya jadi ikut-ikutan pakai lot besar. Padahal itu sangatlah berbahaya untuk orang-orang yang tidak memiliki psikologis yang kuat. Boleh-boleh aja kalau misalkan memang teman-teman itu psikologisnya kuat dan berani ambil resiko. Tapi lihat, balik lagi sekarang kalau misalkan lagi ada floatingan dengan lot yang besar, kan yang puyeng juga ya, yang punya uangnya juga. Nah, di sini kita udah mulai harus konsisten dengan apa yang sudah kita lakukan dengan money manajemennya. Kalau misalkan kita menggunakan 0,3, ya udah itu lanjutkan sampai dia balance-nya bertambah atau dengan profit yang konsisten. Kalau misalkan udah profitnya banyak, baru kita mau bikin namanya compounding itu boleh. Dari 0,3 kita menggunakan jadi 0,5. Nah, dari kalau misalkan 0,5 kita ada averaging sampai batasnya itu 1 lot kayak gitu. Nah, itu harus benar-benar konsisten. Nah, cara-caranya ini udah saya buat juga. Yang pertama adalah buat trading plan. Ini harus wajib dan ini menurut saya penting banget karena kita ambil pembelajaran, nggak usah disebutin namanya satu. Salah satu member di DMax Jakarta itu 1 minggu atau 2 minggu pernah profit 80 juta dari 100 juta. Bayangkan, 2 minggu dan itu saya juga yang bantu handle. 2 minggu itu profit 80 juta dari modal 100 juta, hampir 100%. 2 minggu, 3 mingguan kalau nggak salah. Itu kan planning tradingnya menurut saya sangatlah beresiko, teman-teman ya. Sangatlah beresiko. Ingat, di DMax itu tidak pernah memberikan atau tidak pernah menjanjikan keuntungan yang besar, tapi menjanjikan keuntungan yang konsisten. Sekarang kalau misalkan dari keuntungan itu 80 juta, itu keuntungannya dalam 2 minggu. Tapi karena resiko atau planning tradingnya itu nggak benar atau kita menggunakan planningnya yang besar, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya itu floating loss-nya juga lumayan besar, teman-teman. Nah, itu yang harus kita hindari. Ingat, jangan mencari profit yang besar, tapi carilah profit yang konsisten. Kalau misalkan psikologisnya belum benar, itu jangan mau-mauan atau jangan semena-mena teman-teman pengen cari profit yang besar, tapi belajar cari profit yang konsisten. Nah, yang kedua, catat setiap kesalahan. Sorry, ini tipe kayaknya. Catat setiap kesalahan kita dalam trading untuk diperbaiki, bukan menyalahkan orang lain. Nah, kalau misalkan teman-teman lagi kena loss atau kalau teman-teman itu lagi ada kena floatingan, jangan nyalahin yang punya signal. Jangan nyalahin teman-teman siapapun. Tapi teman-teman perbaikilah apa kesalahannya. Kalau misalkan teman-teman itu mengikuti signalnya, teman-teman tanya sama yang punya signal, ini kenapa bisa floating loss ya? Biar apa? Biar kita bisa berdiskusi. Ternyata memang ada kesalahan. Contohnya, pembahasan kemarin dari time frame daily-nya itu ada namanya bullish engulfing. Oke, kita pindahkan dulu ya. Mana nih? Kita pindahkan dulu. Kita pindah dulu ke sini, teman-teman. Nah, kita kunci ya, jelas ya. Contohnya, di sini ada engulfing, teman-teman. Bullish engulfing atau bisa dibilang bukan bullish engulfing tapi maribozu. Biasanya kalau maribozu itu salah satu konsistensi atau salah satu candle yang konfirmasi untuk dia naik. Kenapa? Karena di sini ada candle doji, dia naik 3 merah
Maribozu harusnya dia naik lagi ke atas sampai dia penentunya di area 74, 75. Nah, di situ. Tetapi ternyata baik kita itu salah, teman-teman. Akhirnya kita kena SL. Nah, ketika kita kena SL, bukan kita menyalahkan yang punya signalnya, tapi kita perbaiki. Oh, ternyata tidak semua Maribozu itu akan berakibat untuk naik. Ternyata dia juga bisa turun gitu. Contohnya kenapa? Kenapa kita bisa beranggapan Maribozu ini bisa naik? Karena kalau misalkan kita lihat, teman-teman, dari sini, sebentar. Nah, ini adalah candle Maribozu juga. Dan di sini juga ada candle, 3 candle hijau, bullish candle, 3 candle, ada doji, dia bikin Maribozu dan dia naik lagi. Nah, di sini juga sebetulnya harusnya seperti itu, ada 3 candle, merah terus hijau, dia harusnya hijau lagi. Tapi ternyata ya kita hanya tidak bisa mengubah market, tapi kita hanya bisa menganalisa, ternyata analisanya salah. Nah, ketika kita salah, janganlah kita menyalahkan apa yang kita punya signalnya sendiri, tapi kita perbaiki. Oh, ternyata kayak gini. Dan itu dicatat, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sudah bisa mencatat apa yang sudah teman-teman analisa itu, maka teman-teman itu sudah belajar tentang belajar konsisten dan tidak pernah menyalahkan orang lain gitu. Kalau misalkan teman-teman sudah bisa seperti itu, insya Allah tradingnya itu lancar. Oke? Dan lakukan hal tersebut secara berulang. Di sini saya sudah singgung 2 kali karena memang untuk kita melakukan konsisten itu harus selalu berulang ya, harus selalu secara berkala. Kalau misalkan kita nggak berulang, itu nggak akan jadi konsisten namanya. Oke? Setelah ini kita akan sesi tanya jawab. Jadi biar cepat, kelas forex sekarang cuman sampai 4:35 menitan aja. Nah, yang ketiga adalah menyerah pada emosi. Menyerah pada emosi ini sebetulnya dari semua materi sekarang itu semuanya berkesinambungan ya, teman-teman. Menyerah pada emosi ini maksudnya apa? Contohnya ketika teman-teman loss, atau saya sebutkan, atau nggak usah saya sebutkan ya, saya singgung aja. Ketika ada floatingan nih, dia tuh nggak kuat ngelihat floatingannya. Padahal kalau misalkan emang nggak kuat, pasanglah SL. Tapi karena dia nggak pasang SL, akhirnya dia menyerah, teman-teman. Akhirnya dia menyerah dan dia pindah ke broker lain. Saya sudah sampaikan, mau dimanapun, kalau psikologisnya tetap sama kayak gitu, ujung-ujungnya bakal habis. Gitu. Ternyata benar. Akhirnya dia balik lagi ke sini kan. Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman sudah bisa menguasai emosinya, sudah bisa menguasai psikologisnya, itu jangan sampai teman-teman itu menyerah pada emosinya. Kalau misalkan lagi floating loss, ya udah sabar dulu aja. Enggak selamanya kita bakal profit. Toh kita juga kalau misalkan dari jualan konvensional enggak setiap hari kita bakal untung banyak kan. Tapi berbeda. Kalau misalkan di trading forex, kita bakal mencari peluang untung lebih besar lagi daripada konvensional. Itu bedanya. Tapi ya kalau misalkan lagi ada floating loss dan nggak mau pasang SL, ya harus sabar gitu. Yang penting kita udah punya planningnya dan udah yakin dengan apa yang kita buat analisanya gitu. Nah, di sini caranya untuk kita bisa mengatur atau mengendalikan emosi kita, yang pertama adalah bermeditasi, teman-teman. Mungkin Ko Devi udah pernah saya bilang, saya itu setiap pagi saya itu selalu yang namanya morning block atau saya meditasi gitu. Bermeditasi di sini saya setelah sholat subuh saya bersih-bersih kamar, habis itu saya diam dan saya nggak mainin HP sama sekali. Untuk apa? Untuk saya menenangkan pikiran saya. Saya akan memberikan afirmasi yang baik untuk diri saya sendiri. Terima kasih atas hari ini, saya akan lebih baik lagi. Saya adalah orang pentas, saya adalah orang yang hebat. Saya itu selalu kayak gitu. Jadi bermeditasi agar apa? Otak kita itu fresh. Ketika kita sudah membuat suatu analisa, maka analisanya itu ya jangan sampai salah lagi dari hari kemarin. Makanya butuhlah namanya meditasi gitu. Dan yang kedua di sini adalah ikhlas. Namanya trading, namanya kita menganalisa, tidak selamanya analisa kita itu benar. Tidak ada yang 100% benar. Silakan teman-teman cari mentor dimanapun, nggak ada yang analisanya 100% benar. Nggak ada, teman-teman. Jadi ya ketika loss itu, ketika teman-teman kena floating loss, atau ketika teman-teman kena cut loss, jangan teman-teman itu marah-marah. Ikhlas. Oke, berarti bukan rezeki saya hari ini. Kita akan cari lagi besok. Kalau teman-teman sudah belajar kayak gitu, psikologisnya akan berhasil atau akan lebih naik lagi levelnya gitu. Itu yang harus teman-teman pahamin ya. Tolong teman-teman ini benar-benar teman-teman serap, karena semua ini adalah salah satu poin paling penting dalam trading menurut saya. Karena walaupun sejago kita teknikal, sejago kita
fundamental, tapi kalau misalkan money management dan psikologisnya nggak benar, itu tradingnya pasti bakal loss. Percaya sama saya. Oke, yang keempat adalah over trading. Oke, over trading. Saya di sini tidak mengatakan overload. Kenapa? Saya selalu sampaikan saya adalah pemain of lot yang besar. Jadi over trading di sini adalah contoh, kalau saya sudah trading 2 kali dengan profit saya itu $500 atau katakanlah $1.000, udah 10 juta. Jangan trading lagi teman-teman. Lakukanlah teman-teman cari kegiatan-kegiatan yang lain. Boleh mungkin ada main HP atau main games atau mungkin nongkrong sama teman-teman atau mungkin melakukan hobi atau mungkin teman-teman bisa main bola, apapun itu. Ketika teman-teman udah punya profit yang besar, udah jangan trading lagi. Mending cari waktu untuk teman-teman senangin diri sendiri gitu. Karena kita juga udah profit. Di mana lagi sih kita cuma mainin HP gitu sambil rebahan dapat untung 3 juta katakanlah. Udah ketika udah dapat 3 juta, jangan rakus, jangan nafsuan, selesai tradingnya. Cari kesibukan yang lain. Nah, di sini juga saya sudah menetapkan caranya, yaitu tetapkan aturan money management. Nah, ini penting banget yang tadi udah saya sampaikan ya. Jadi, ketika teman-teman sudah punya money managementnya dan udah punya target profitnya dan SL-nya berapa, itu pasti dijamin nggak akan over trading, teman-teman. Dan kedua, itu adalah luangkan waktu untuk istirahat atau melakukan hobi yang disukai. Dan tadi ya yang saya sampaikan. Jadi, teman-teman harus belajar ketika udah profit, jangan lihat trading lagi. Walaupun ada momentum atau apapun itu, kalau menurut saya pribadi, jangan trading lagi. Udah sehari 2 juta juga cukup kok. Dari modal 100 juta, profit 2 juta juga cukup kok. Kita bukan member atau kita bukan pialang yang mencari lot besar, bukan, atau mencari komisi besar, enggak. Didimes benar-benar memberikan edukasi, memberikan sarana tempat yang baik untuk trading semuanya, untuk sobat trader semuanya. Jadi ketika ada pun sinyal misalkan, tapi kalau teman-teman yang sudah profit dengan target profitnya yang sudah sesuai, jangan trading lagi. Itu yang menghambat atau itu yang membuat teman-teman bakal kena floating loss. Oke, terima kasih, itu aja. Mungkin kita akan sesi tanya jawab ya teman-teman. Kita lihat dulu. Oke, Pak Joseph Kurniawan. 2% per hari minimal profit per hari ya, Master. Tergantung fundamental juga ya, Master. Setuju. Oke. Pak Joseph, 2% per hari minimal profit per hari. Sebetulnya 2% per hari, iya betul. Minimal profit sehari itu 1% sih baiknya ya. Karena dalam kita belajar Slow Money pun dikatakan bahwasannya yang paling bagus itu kita mencari profit ya 1% per hari. Kenapa? Sekarang tuh saya tuh selalu mikirnya gini teman-teman, Pak Joseph ya. Kalau kita bandingkan antara trading forex dengan deposito, itu jauh berbeda banget. Sekarang menurut saya 1% pun itu udah cukup, udah lebih dari cukup dari satu hari trading. Kalau misalkan kita bandingkan dengan deposito dalam 1 tahun itu hanya mendapatkan uang atau mendapatkan persentasenya cuma 5% atau 3% bahkan. Dari katakanlah 100 juta, kita nabung 1 tahun di deposito, itu cuma dapatin 300.000 atau 3 juta. Itu kecil banget teman-teman. Tapi kalau misalkan di trading forex, teman-teman mikirnya harus kayak gitu. 100 juta, 1 hari 1 juta. Berarti 1 bulan kalau kita konsisten 1% pun, itu 20 juta. Dan menurut saya itu udah lebih dari cukup. Itu udah lebih dari cukup. Ya, jadi saya harap banget nih buat teman-teman, jangan over trading, jangan over trading. Itulah yang membuat kadang kita psikologisnya malah jadi marah-marah atau mungkin jadi nggak benar itu. Nah mungkin ada lagi yang mau ditanyakan, Ko Devi atau Bu Ida mau ditanyakan silakan. Ingat ya, maksud dari over trading itu kalau misalkan memang mentalnya belum kuat, yang mau main lot besar pun mentalnya belum kuat, jangan main lot besar. Tapi kalau misalkan memang mentalnya udah kuat dengan floatingan loss yang besar, itu nggak apa-apa, it's okay, itu fine-fine aja. Tapi baik lagi harus punya money management ya. Oke, mungkin Bu Aida ada yang mau tanya, silakan. Ayo kita face to face di sini by Zoom ya. Pak Devi ada yang mau tanya enggak kok? Terima kasih, Master. Cuma belum bisa buka video ya. Lagi ngurusin pekerjaan yang lain. Oke, siap. Lagi di mana nih, Bu Ida? Ya. Lagi di mana? Sudah di Bandung. Oh, sudah di Bandung ya. Oke. Kapan-kapan saya nanti ke Bandung.
Ada yang mau ditanyakan, Bu? Oke, terima kasih. Sementara belum. Belum ya, tapi cukup jelas Ya, tadi Bu ya penyampaiannya. jelas, Iya, sangat jelas. sebetulnya itu penyampaian semalam Bu, cuman kan karena ini kelas forex Betul, ya penting banget soalnya dari materi saya ini menurut saya sangat penting dalam kita trading. Karena ya. saya selalu sampaikan sejago-jagonya kita trading, kalau misalkan kita psikologisnya nggak baik dan kita nggak sabar dan menyerah dengan floating loss ya, Koko, Ya, itu susah nanti, beneran percaya deh sama saya. Itu pasti bakal ujung-ujungnya juga nanti loss juga gitu. Itu harus belajar gitu di sini. Ya, betul, mungkin betul. ada yang Nah, mau sudah tanyakan? terbiasa lihat floating. Ya, mungkin Bu Dewi ada yang mau tanyakan Bu Dewi atau Koko, ada siapa nih, Fitri, ada Ko Austin, boleh ditanyakan silakan. Ini waktunya kita bentar lagi udah mau habis ya teman-teman. Kelas forex hari ini menurut saya sudah cukup dari materinya dan tolong sekali lagi ini menurut saya bagus banget walaupun simple tapi ini cukup jelas dalam kita pembelajarannya karena sudah ada materi-materi atau sudah ada tujuan-tujuan yang harus kita lakukan dalam trading. Ingat, psikologis itu yang utama dalam trading, teman-teman. Walaupun ada floating loss, jangan pernah teman-teman itu khawatir. Yang penting kita udah punya money manajemennya. Kalau emang itu tidak, menurut teman-teman itu nggak masuk, langsung cut loss saja. Dengan persentase kerugiannya itu udah kita tentukan. Daripada teman-teman stres mikirin floating loss. Tapi kalau misalkan memang itu mindsetnya atau psikologisnya udah kuat, mau dia floating loss katakanlah 2000 pun itu it's okay aja menurut saya. Karena saya juga pernah floating loss itu 100 jutaan kalau nggak 120 jutaan. Tapi alhamdulillah karena saya sabar, karena saya juga udah tanggung ya, saya udah tanggung banget mau cut loss. Saya tunggu sampai 1 bulan lebih, 2 bulanan lah, hampir 2 bulan. Alhamdulillah baik lagi gitu. Yang penting ya kita udah tahu margin levelnya kuat untuk nahan dananya kayak gitu. Ada Pak Josep ya, ada. Oke, mungkin ada lagi yang mau tanyakan. Ini waktunya sudah cukup karena waktunya hanya 30 menit. Ada? Jika tidak ada, mungkin saya tutup aja ya. Saya akhiri kelas forex hari ini. Semoga bermanfaat teman-teman. Ingat, saya di sini temanya adalah psikologis. Jadi 4 hal dalam trading itu sebetulnya semuanya masuk dalam psikologis. Karena mental itu sangatlah harus kita bentuk dari trading forex. Ingat ya, kalau teman-teman belum kuat, mending teman-teman nabung aja. Nabung di deposito itu cukup banget. Tapi kalau misalkan teman-teman emang udah mentalnya kuat, trading forex adalah investasi yang sangat menguntungkan dan bisa membuat kita kaya. Dan juga bisa kita membuat miskin kalau misalkan kita tidak tahu apa namanya ilmunya gitu ya. Ingat ya, trading forex ini adalah resiko yang besar tapi juga untungnya sangat besar. Untungnya sangat besar, makanya kita pelajari baik-baik. DDMax adalah salah satu perusahaan investasi atau salah satu perusahaan pialang yang sangat baik menurut saya pribadi. Ya, karena kita benar-benar memberikan edukasi pagi malam untuk semua nasabah yang ada di DDMax maupun yang belum jadi nasabah DDMax. Karena tujuan kita adalah merubah paradigma masyarakat tentang trading forex. Karena sekali lagi saya sampaikan, trading forex adalah bisnis yang sangat menjanjikan teman-teman. Oke, itu aja, cukup sekian. Terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf. Kita akan ketemu lagi di Kamis depan dengan tema Boom Scalping Express. Kita akan bahas tentang teknikal dan fundamental. Oke, itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you later.